Jumpa lagi di Spooky Thursday bersama saya Adit Indra. Kali ini mau sedikit cerita atau sharing tentang pengalaman bisa dikatakan spooky ya, yang memang sebenarnya mau nggak mau itu tuh bukan sesuatu yang bisa dinikmati, tapi memang ya dialami terus. Mungkin hampir sepanjang setengah dari umur itu ya, udah dari kecil sampai sekarang pun masih mengalami hal-hal yang memang ya bisa dikatakan mistis atau spooky gitu ya. Kebetulan kalau saya kan kembar, Adit dan Arif gitu ya, dilahirkan kembar di Jakarta, masa kecilnya pun juga dihabiskan di Jakarta. Kebetulan pengalaman spiritualnya itu mirip gitu ya, tapi kalau kembaran itu lebih ke visual, kalau sayanya sendiri lebih ke audio gitu. Jadi beberapa kali itu memang mengalami yang sifatnya lebih didengerin gitu ya. Jadi rumah kurang lebih sih mungkin luasannya sekitar 2000 meter ya. Jadi ini ada di tengah kota, percaya nggak percaya gitu. Berbagai macam pohon, ada durian, rambutan, kecapi, itu pohon-pohon besar di dalam situ. Jadi bentuk rumahnya itu ya beberapa rumah ya, pavilion gitu ya. Ini rumah untuk orang tua, rumah untuk anaknya, ruang baca, itu dipisah-pisah gitu ya. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa bangunan gitu. Dan ada satu bangunan yang ganjil mungkin ya, bisa dikatakan bukan bangunan sih. Jadi pernah nggak sengaja masuk ke area situ, yang dilihat itu sama saya di pojokan luasan tadi ya, lahan mereka itu ada yang aneh gitu ya. Jadi ada satu bentuk kayak gua kecil, tapi kurang lebih tingginya sekitar 70 cm lah gitu ya. Di dalamnya gua ini, nah ini yang kenapa ganjil gitu ya, itu saya ngelihatnya banyak bunga, kalau orang bilang bunga 7 rupa gitu ya, ada dupa dibakar di situ. Dan ini memang sih setiap malam Jumat gitu ya, malam Jumat itu dupa dan menyan, bau menyannya itu dibakar bener-bener seputaran yang tinggal deket rumah ini, itu bau banget. Itu udah pasti, itu udah bisa ngetarain. Bahkan jadi waktu masih SD itu sering banget nanya ke ibu kan, "Mah, ini bau apa?" gitu ya. Karena masih kecil kan, bau menyan gitu. Menyan tuh apa gitu ya. Akhirnya ketika dewasa ya baru ngerti, oh ternyata menyan itu gitu. Tapi setiap malam Jumat pasti ritualnya itu di atas jam 12. Nah, makanya kok aneh gitu ya, itu untuk apa gitu. Sampai sekarang pun saya juga nggak pernah tahu bahwa untuk apa itu, tapi ya pasti ya berbau dengan hal-hal yang klinik atau mistis sih ya. Jadi ya mungkin itu akhirnya jadi tempat bermainnya mereka, nyaman ngumpul. Jadi di situ ada makam kuno, di situ ada tempat persembahan yang mereka, ya mungkin itu tadi ya nggak tahu ya kayak menyan, kayak dupa, ada kembang 7 rupa ya. Itu mungkin jadi akhirnya mereka nyaman di situ. Dan apesnya saya sendiri akhirnya kayak yang ya mereka akhirnya main ke rumah saya. Ya saya dibesarkan di Jakarta, dilahirkan di Jakarta. Mau sedikit bercerita tentang rumah tinggal gitu ya, tepatnya di Jakarta Selatan, daerah Pancoran. Jadi ini rumah memang dibeli orang tua saya di tahun 70. Ceritanya itu berawal dari rumah yang direnovasi gitu ya. Sebelum direnovasi itu memang tidak ada kejadian janggal seperti biasa, ya seperti normalnya rumah di Jakarta gitu ya. Dan lingkungannya pun juga bukan lingkungan yang, kalau dilihat sekitarnya bukan lingkungan yang spooky gitu ya, masih normal gitu ya. Cuman memang rumah tahun 70-an gitu ya. Direnovasi sekitar awal tahun 2000. Nah, di sini nih mulai awal hal-hal mistis yang sampai saat ini, detik ini saya benar-benar masih ingat gangguannya itu apa gitu. Itu masih ingat banget gitu ya, sama kembaran juga gitu. Nah, sedikit mau cerita awalnya tuh setelah direnovasi. Sebentar, mau ceritanya pun juga dari proses renovasinya ya. Jadi kebetulan karena kita tidak pakai jasa kontraktor atau apapun itu gitu ya, kebetulan dikerjain sendiri gitu. Jadi rumah direnovasi itu saya dipercaya sama kakak saya untuk, yaudah ini
coba cari tukang, kita renovasi dulu ya gitu. Nah, sudah tuh nyari-nyari tukang, akhirnya ketemu. Proses renovasi itu pun juga lama gitu ya, nggak karena renovasi total gitu. Renovasi itu kalau nggak salah sekitar sampai 6-7 bulan gitu. Karena bertahap, kita masih tinggal di situ gitu. Nah, yang aneh, ada suatu malam, karena saya waktu itu bekerja pulang malam sekitar jam 2 pagi gitu ya, kok ada sedikit aneh nih gitu loh. Tukang-tukang itu mereka nggak istirahat gitu ya, ngelihat mereka itu malah kumpul. Ada satu dekat rumah, kebetulan itu ada pos ronda gitu, ada sekitar 5 gitu ya, 5 apa 7 tukang gitu. Loh, kok lengkap semua ada di sini? Apa mereka nggak capek besok pagi nih, karena start mereka itu kan biasa jam 7 pagi gitu. Jadi awal mula kejanggalan itu ya ditemui ketika proses renovasi rumah. Jadi di sekitar tahun 2009-2000 itu rumah direnovasi gitu ya. Nah, inilah mulai janggalnya dari proses renovasi rumah. Saya nanya gitu, Pak, kok nggak istirahat? Nggak Mas, cuma di sini aja dulu, kita ngopi-ngopi. Loh, besok kan pagi gitu. Apa nggak capek? Nggak apa-apa gitu. Pertanyaan itu sedikit aneh sih ya, maksudnya jawabannya sedikit aneh gitu. Logikanya jam 7 pagi, jam 2 itu mereka sampai subuh mereka nggak tidur gitu. Mereka bingung gitu loh, karena kondisi rumah itu udah ditutup semua. Kok agak merinding juga ceritanya. Kok jam 11 malam itu ada ayam, segerombolan ayam gitu ya. Ayam yang suara khasnya gitulah, petok gitulah. Ada satu tukang yang nempatin yang betulan akhirnya jadi kamar ibu saya gitu ya, karena masih direnovasi, mereka tidurnya di situ. Terus mereka bingung, perasaan rumah udah ditutup, pintu, jendela gitu, kok ada ayam masuk di dalam ruangan bawah. Jadi kondisinya rumahnya itu rumah satu lantai, tapi kebetulan kamar saya itu di pojok paling atas belakang gitu ya. Nah, dibilang kenapa ada anak ayam masuk di sini beserta induknya, petok gitu kan. Terus penasaran lah ini kayak ibaratnya kepala tukangnya, karena emang dia yang paling tua gitu ya, kayak sarung gitu. Terus dilihat, tuh bener ada anak ayam gitu kan. Maksudnya anak ayam sama induknya itu mau diusir keluar. Dia pakai sarungnya digusah gitu tuh. Kalau orang Jawa bilang digusah gitu ya, hush gitu pakai sarungnya. Begitu mau digusah, itu kepepet ke pojok ruangan gitu ya. Begitu hush gitu, induknya teriak, wah gitu. Tapi begitu induknya teriak, itu dengan serta merta tuh tiba-tiba berubah bentuk. Jadi induk ayamnya ini jadi kepala tengkorak, anak-anak kecilnya itu tulang-tulangnya. Ya percaya nggak percaya gitu ya. Jadi kondisinya waktu itu maghrib gitu ya, dan kebetulan di rumah tuh melihara kucing. Kucing ini lepas gitu ya, lepasnya nggak keluar atau ke depan rumah, tapi ke belakang, kebetulan mengarah ke kamar saya. Jadi naik tangga, masuk depan kamar saya, akhirnya ke genteng gitu ya. Tapi belum sampai genteng, itu dikejar sama 2 ART ini gitu ya, dikejar. Dapatlah si kucing ini gitu ya, begitu ditangkap. Jadi posisinya adalah ART ini depan belakang gitu ya, mereka nggak samping-sampingan tapi depan belakang gitu ya. Jadi yang pertama itu begitu dapat kucingnya, ngangkat gitu ya, gitu, diambil pandangan sorot mata pandangan itu ke bawah. Begitu dia mau ngambil begini, dia nengok ke atas, itu pas searah matanya dia itu dilihat sosok gitu ya, kayak ada kain putih mungkin ya, terus tapi ada rambutnya. Begitu semakin dilihat sampai ke atas, itu ya si ART ini melihat bahwa ini sosok perempuan yang rambutnya itu memang dari atas sampai ujung kaki gitu ya. Itu benar-benar yang lihatnya mungkin ya sempat shock gitu ya, ini apa gitu ya.
Karena kalau perempuan ya perempuan dari mana, nggak ketahuan naiknya dari mana. Tapi yang dilihat bener-bener nggak kelihatan, tangannya pun bahkan ya memang kelihatan sosok tangannya ada gitu ya. Tapi ya udah rambut aja bener-bener rambut yang ya lurus deh, kalau orang bilang mungkin kayak iklan sampo kali ya, bener-bener yang lurus. Dan reaksinya untungnya alhamdulillah 2 ART itu nggak yang sampai jatuh atau apa gitu ya, bener-bener dipegang kucingnya. Dan yang saya agak heran nih, biasanya kayak gitu-gitu kan cukup 1 orang ya yang lihat ya, ini 2 orang, dua-duanya melihat gitu ya. Suasananya suasana maghrib gitu ya, memang pas lagi azan maghrib. Jadi ya sudah, sontak tuh begitu dipegang kucingnya, mundur pelan-pelan sambil memperhatikan. Kalau pandangan mata kita walaupun ke bawah kan ada satu sudut pandang yang masih ketangkep nih gitu ya, sambil merhatiin si sosok ini, dia ngeliat ke bawah sambil mundur. Harapannya sih ART itu bilang jangan sampai nih dia nyamperin ke depan gitu ya, jangan sampai. Jadi mereka bener-bener yang kayak yang supaya langkahnya itu nggak mancing si sosok ini ngedeket gitu ya, jadi kayak yang pelan, mundur pelan, tapi bener-bener fokus matanya ke bawah, tapi sambil cakupannya tetap ke si sosok perempuan ini tadi gitu ya, pelan-pelan. Ya alhamdulillah selamat sih sampai ke bawah kan, karena mundur itu tadi ya nggak jatuh di tangganya gitu. Jadi emang benar-benar ya itulah pengalaman yang masing-masing berbeda di anggota keluarga sih. Ibu kebetulan ini juga belum malam gitu ya, masih nonton. Biasalah kalau ibu-ibu itu nontonnya apa sih, nonton sinetron jam 9 malam, belum terlalu malam, ditemenin sama 2 asisten rumah tangga ini. Terus lagi anaknya yang nonton, pindah-pindah channel, 2 asisten rumah tangga yang tadi lesehan di bawah tiba-tiba goyang-goyang kaki ibu saya. Ibu itu lihat di belakang gitu. Jadi kebetulan ruang tengah ini kan langsung berbatasan sama dapur gitu ya, ada jendela dan ada pintunya. Ibu lihat itu. Begitu nengok ibu saya, ya udah kayak playground mungkin di belakangnya itu ya. Jadi ada satu sosok perempuan lagi yang mereka gelayutan gitu ya, ke kiri ke kanan. Dan ini 3 orang yang lihat, nggak cuma 2 asisten rumah tangga ini tadi. Ibu saya juga ngelihat gitu kan. Kalau dibilang mereka takut ya pasti gitu, tapi ya alhamdulillah 3-tiganya waktu itu ibu saya bilang cuman udah nonton TV aja udah nggak usah diperhatiin gitu ya. Jadi dia hilang sendiri. Jadi emang kayak cari perhatian gitu ya, gelantungan kan. Dan itu benar-benar sosoknya jelas gitu ya. Itu sebenarnya kita ngobrol dari tadi kayak gini tuh sebenarnya mereka datang dan nyimak loh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Skywell Creative. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.